yang mengatakan diri sebagai terapi asap kretek rempah dengan berbagai nama. Bahkan ada juga komunitas yang membuat akun terapi asap rempah asap Magelang. Itu bukan bagian dari komunitas kita. Jadi komunitas kita memang tersebar mulai dari Papua juga sampai di ujung Sumatera, itu juga ada di Kalimantan, bahkan sampai Timor Leste kita juga ada terapis-terapis kita di sana. Lalu di luar itu banyak yang mengaku juga sebagai komunitas terapi menggunakan rokok yang sama tetapi yang belum diproses di Karangdaleman ini. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas kelompok-kelompok atau komunitas itu yang sangat juga menyemarakkan di media sosial. Ada kelompok-kelompok macam-macam lah, saya tidak sebut di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau juga untuk mengkonsumsi rokok yang sudah diproses, itu silahkan untuk melewati jalur atau jejaring yang sudah tersedia. Tetapi kalau membeli di tempat-tempat umum dan seterusnya, itu biasanya belum terproses. Bedanya apa? Rokok yang sudah terproses dan yang belum terproses. Yang belum terproses, rokoknya sama. Ada juga Sikagol, ada juga Habat, ada juga TCK, ada juga TM, dan seterusnya. Itu dari hasil uji lab, residu kimianya masih tinggi. Ada 70% residu kimianya. Jadi ada kandungan nitrogennya 5%, ada TSNA-nya 35%, ada beta-AP atau residu dari pupuk kimia ada 20%, ada residu dari pestisida 10%, juga residu-residu lain berkaitan dengan nikotin, dengan eugenolnya, dan seterusnya. Jadi dari hasil uji lab, rokok yang belum diproses dengan metode ionisasi, lalu fermentasi non-konvensional dan difusi senyawa volatil, itu masih memiliki kandungan senyawa-senyawa yang sangat berbahaya untuk tubuh. Kandungannya ada gas karbon monoksida, ada hidrogen sianida, ada kadmium, ada benzena, ada fenol, ada formaldehida, ada amoniak, ada arsenik, dan ada metanol. Ada juga banyak orang yang datang di sini dan komplain kepada saya, karena setelah konsumsi rokok ini dengan cara komunitas Magelang, yaitu dengan cara sedot jeruk, ternyata 3 bulan mengalami masalah dengan paru-paru, ada flek di paru-paru. Jadi harus mengikuti pengobatan selama sekian waktu, dan ketika datang di sini komplain ke saya, karena dia mengikuti metode konsumsi dengan sedot jeruk, tapi ternyata efeknya paru-parunya bermasalah. Jadi kalau saya biasa dikomplain gitu, pertanyaan saya balik saya adalah, Bapak belinya di mana? Ketika belinya di online atau belinya di tempat-tempat yang tidak di jalur jejaring kita, maka wajar itu kemudian flek di paru-paru atau menimbulkan persoalan-persoalan, itu wajar. Kenapa wajar? Karena 70% kimia. Kenapa wajar? Karena ketika nyedot ada arsenik yang disedot, ada gas karbon monoksida yang disedot, ada hidrogen sianida yang disedot, dan seterusnya. Jadi rokok rempah yang di komunitas kita ini memang dari awal kita mencoba untuk merisetnya, lalu kemudian kita menambahkan bahan-bahan rempah tambahan dan memproses dengan tiga metode, 3 tahapan, sehingga rokok ini dari hasil uji lab itu bersih dari residu kimia. Jadi residu dari gas karbon monoksida, hidrogen sianida, kadmium, ada arsenik, dan seterusnya bersih, tidak ditemukan. Bahkan dengan uji dari smoking mesin
itu di rokok kita no pollutant evidence, jadi tidak ditemukan polutan berbahaya. Itu satu. Lalu yang kedua, di rokok kita ada nikotinnya, ada. Tetapi nikotinnya setelah diproses itu berubah jenis nikotinnya. Nikotin sebelumnya jenisnya adalah beta-piridil AN-metilpirodilin. Jadi itu nikotin yang bersenyawa dengan logam berat. Jadi kalau pada rokok-rokok pada umumnya dan rokok ini sebelum diproses, nikotinnya jenisnya adalah beta-piridil AN-metilpirodilin. Nikotin yang bersenyawa dengan logam berat. Jadi ketika kita konsumsi dengan kita tarik, kita sedot panjang, maka nikotin yang masuk dalam paru-paru mengandung logam berat. Maka kalau pada rokok-rokok pada umumnya orang tidak nyedot habis. Jadi narik, habis itu ditiup, asapnya dibuang. Kenapa? Karena kalau asapnya disedot habis, bisa sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena kandungannya atau nikotinnya juga membawa logam berat dan itu kemudiannya menempel di paru-paru. Nikotin rokok kita berubah dari beta-piridil AN-metilpirodilin berubah menjadi neopetadin atau menjadi gold nikotin, yaitu nikotin yang justru dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun sistem imunitas tubuh. Dari salah satu jurnal farmasi bahkan gold nikotin atau nikotin murni itu mampu melokalisir sel-sel kanker, khususnya kanker kelenjar getah bening. Ya, dan nikotin itu tidak akan nempel di paru-paru karena gold nikotin atau nikotin murni itu titik leburnya sangat rendah, jauh di bawah suhu tubuh manusia, yaitu minus 79 derajat Celcius. Jadi tidak akan menggumpal dan tidak akan menimbulkan flek di paru-paru. Yang jadi flek di paru-paru adalah adalah logam-logam berat yang dibawa oleh nikotin. Karena nikotin yang kita konsumsi itu jenisnya gold nikotin atau neopetadin, maka ketika masuk ke dalam tubuh, dia justru mengikat logam berat yang ada di dalam tubuh dan melarutkan.